Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acara PKS pas kita Pas kita subuh. sahur. Ya, waktu sudah masuk waktu subuh ya. Jadi, Yap. ya alhamdulillah ini kita dapat perpanjangan waktu ya. Jadi 30 hari saumnya. Dan insya Allah Idul Fitrinya besok hari Kamis tanggal 13 Mei untuk di Korea ya. Insya Dan Allah. insya Allah juga di Indonesia juga sama ya. Ya, Besok ya. barengan ini. Ya, alhamdulillah nih kita jadi punya waktu tambahan nih buat menyelesaikan apa yang belum beres. Buat lebih banyak berdoa lagi, lebih banyak beristighfar lagi, lebih banyak juga sedekah, infak dan seterusnya. Jangan lupa tunaikan zakat fitrah yang buat yang belum. Penting itu penting. Ya, apalagi nih? Ya, pokoknya yang belum beres-beres diberesin dulu lah gitu ya, ini mumpung masih ada waktu ya. Yes. Dan silahkan dimanfaatkan waktu tambahan waktu. Ini kayak main bola tuh dapat injury time-nya lama gitu ya. Jadi masih bisa ngapa-ngapain banyak insya Allah. Baik, pagi ini kita ngambil tema yang ringan aja ya. Kita cuma pengen share informasi di mana aja kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Korea ini. Ya, karena ya sebagaimana yang diketahui masa pandemi belum usai ya, sehingga kondisi masih belum normal lagi. Jadi ya teman-teman mungkin harus tahu juga di mana aja yang ngadain gitu ya, biar bisa melaksanakan sholat Id. Tapi kalaupun nggak menemukan, kita juga masih bisa menggunakan fatwa MUI ya untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri mungkin di rumah atau di asramanya masing-masing bersama dengan teman-temannya. Baik, kita share informasinya. Oke, ini dari Afni doang nih udah bergabung kayaknya nih. Selamat bergabung. Di Aceh jam berapa berarti? Perlu perlu di-invite. Bisa ya? Nah, saya kirim linknya ya ke Mas Afni. Sebentar. Oke, mantap juga itu kalau bisa ikutan. Oke, pertama dari Masjid Shiratal Mustaqim Ansan ya. Ini salah satu masjid permanen Indonesia di Korea. Di sini informasinya, Assalamualaikum sahabat Masjid Ansan. Masjid Ansan tidak melaksanakan sholat Id tahun ini demi menjaga keamanan dan kemaslahatan kita bersama. Ya, jadi untuk Masjid Ansan untuk tahun ini tidak melaksanakan sholat Id karena ya tentunya kondisi di masing-masing tempat itu berbeda-beda ya. Mungkin di Masjid Ansan juga sempat ada kasus positif corona, sehingga memang mungkin izin dari otoritas setempat tidak keluar ya, dan juga mungkin untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan, karena prosedurnya mungkin sekarang bertambah ya, tidak hanya menjaga prokes tapi selesai digunakan terus disemprot dulu gitu ya. Jadi mungkin dari sisi pelaksanaan itu agak tidak memungkinkan sehingga tidak dilaksanakan. Jadi untuk teman-teman yang di Ansan harus cari tempat yang lain ya kalau mau melaksanakan sholat Id. Kemudian ini yang Bang Haji bilang ya, IKMI ya. IKMI ini di Singgil ya, di Singgil mana nih alamat Singgil Station Exit 2. Nah, dari Singgil Station Exit 2 ini jangan tertipu ya, bukan stasiun depannya gitu ya. Masih harus jalan lagi. Masih jalan lagi. Silakan nanti dicari alamatnya nih, ada nih. Di sini ya alamatnya nih. Kemudian dia di sini ada nggak ya ininya ya? Atau fanpage saya, Mas Nur? Belum ada ya? Iya. Ya, jadi di di IKMI ini apa nih? Haji Teguh. Iya, Haji Teguh. Yang fanpage. Itu juga bisa. Itu juga boleh. Terus. Ini fanpage Pak Ketua kita ya. Ini ya. Iya itu. Sholat Idul Fitri. Nah, kebetulan Pak Ketua kita diminta untuk menjadi imam dan khotib ya di sana. Di sesi pertama saya. Sesi pertama jam 7 ya, jam 7 pagi. Ya. Jangan telat. Jangan telat. Telat ditinggalin ya.
Jam 7 teng, sholat, terus khutbah kira-kira sampai 7.30. Terus ada masa jeda setengah jam untuk sesi kedua jam 8. Insya Allah. Oh, sesi kedua jam 8 ya. Oke, berarti ada 2 sesi ya? Iya, insya Allah. Oke, jam 7 ya. Oke, siap. Perlu diinformasikan ini maksimal per sesi 40 orang. Oh, itu tuh belum ada tuh. Berarti siapa cepat dia bisa ikut. Yes. Yang telat-telat ya ikut gelombang 2. Ya. Ya, ikut gelombang 2. Jadi mengikuti protokol kesehatan, diharapkan sudah wudhu dari rumah masing-masing. Kalau udah wudhu dari rumah juga dijaga wudhunya, jangan batal. Betul, penting banget. Ini mungkin apa? WC-nya ditutup gitu ya? Bagaimana? Ya biar nggak ada berkerumunan. Oke. Membawa sejadah masing-masing. Nah, untuk akhwat atau muslimah mengikuti sholat sesi kedua. Berarti Bang Aja ini mungkin untuk yang laki-laki ya? Iya. Tidak membawa lansia dan balita. Waduh. Bawah 5 tahun ya? Iya. Kalau 5 tahun gimana? Ikut? Ya intinya. Kalau pas 5 tahun. Ya intinya disesuaikan lah ya intinya ya. Kemudian datang tepat waktu. Ini jam 7 teng ya. Nggak ada telat-telatan. Pokoknya jam 7 datang nggak datang, 40 nggak 40, penuh nggak penuh, jalan ya. Betul. Oke, ini bisa dimanfaatkan ya. Kalau teman-teman mau silahkan nanti ke akunnya Bang Haji atau ke tadi ya IKMI ya. Ikatan Keluarga Muslim Indonesia, Masjid Al-Falah Seoul. Kemudian masih di kota Seoul ya, ini di Korea Muslim Federation ya, KMF atau Masjid Itaewon. Ini juga mengadakan ya. Nah, di sini will be perform on Thursday jam 9. Nah, kalau dia jam 9, dia cuma satu gelombang ya? Iya. Dan itu kemungkinan penuh banget itu biasanya. Bukan penuh banget sih, tapi limited banget. Limited banget. Oh ya itu. Jadi, buat Mas Afni doang tadi sudah dikirim link pas kita sahur. Bisa join. Bisa ikut bergabung? Iya, tadi sudah saya kirim di WhatsApp. Mungkin bisa mendengar atau bisa cek WhatsApp-nya. Atau bisa dikirim itu, Mas, di komen link Zoom-nya. Sebagai tamu istimewa penutupan. Di komen mana? Di komen ini kita. Iya. Bisa nggak? Iya, cocok. Dikirim linknya. Bentar ya, kita stop share dulu. Iya. Jadi minimal ada di mana Bang Ji? Silahkan di-review dulu, saya sambil ngirim link. Ya, jadi pertama yang baru kita dapat informasinya, yang buka itu yang masjid terbesar di Korea tadi, masjid yang di Itaewon, ya, Korea Muslim Federation. Mereka bukanya jam 9 pagi aja itu. Terus bisa cek lagi ke websitenya atau di fanpage-nya apakah ada registrasi atau tidak, ya bisa dicek lagi. Seharusnya sih kemungkinan ada ya, karena di IKMI sendiri ada itu yang masjid kedua, yang masjid di daerah Singgil Seoul ada registrasi karena maksimal per sesi 40. Kita izinnya 40 gitu. Per sesi. Jadi 80 orang 2 sesi. Jadi ya cepet-cepetan aja gitu. Oke. Yang ketiga yang di Kota Ansan tidak bisa mengadakan karena infonya belum mendapat atau tidak mendapat izin ya dari pemerintah setempat untuk mengadakan sholat Id gitu. Wallahualam. Oke, saya udah posting ya. Iya. Mention sekalian. Tuh, udah. Semoga bisa join Mas Afni, salah satu penyimak setia kita gitu ya. Luar biasa dari Aceh ya, Mas Afni. Dari Aceh. Nah, dari Korea ke Aceh nih lumayan ini jauh ini. Gimana Mas Afni nih? Mungkin dia lagi sahur juga, lagi masak. Iya. Kalau sih belum ya, sekarang kan beda 2 jam ya. Justru sekarang jam 2 ya, jam 2 kurang. Oke. Belum ada Mas Afni ya. Tapi ini udah kita kirim linknya. Ya. Mungkin yang lain yang nyamber muncul ya, udah muncul ya di komen ya, benar ya? Sudah. Oke. Sudah. Baik, sambil menunggu. Jadi ini YouTube kita nih, PKS Korea Selatan.
Wah, baru 31 subscriber. Ini juga baru dibikin sih ya. Belum pernah kita apa namanya? Iklanin gitu bahasanya ya. Ya, Kalau bahasa Bang Ajit belum kita garemin. Dan di sini betul, semua betul. apa namanya? Semua video-video kita kemudian di ya terbarunya tentunya episode-episode PKS ya. 29 sampai episode ke-1 ya. Ya. Nih, Ini terima sudah kasih dilihat buat semua. tim humasnya, keren banget. Yang bagian YouTuber Mas Syarif ya, kreatif ya. Tinggal nanti kita garmin ya supaya lebih rame YouTube-nya. Ini udah kekinian juga ya, apa namanya thumbnailnya ya, wajib Ya, nonton. Ya. keren, keren. Nah, ini yang terlama ya, ini waktu durasi puasa tentang silaturahim kebangsaan juga sebenarnya banyak banget ya. Kita udah Betul. ke PPP, udah ke mana namanya, ke Demokrat ya di sini ya. Kemudian juga kita pernah bahas tanggal 402 kapal selam yang ya kecelakaan. Kemudian tentang masjid-masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjidil Aqsa juga. Terus kenapa lantai Masjidil Haram dingin? Nah, nanti bisa ke episode Iya, 7. Ada juga nih mengelola keuangan ya dengan bijak ala betul. Bang Juniko. Bang Juniko nih Masya udah jarang Allah. ikutan nih, gimana nih? Ini sebulan ini banyak ilmunya nih. Jadi kalau orang bilang daging banget nih pas kita sahur Korea Selatan. Iya. Ini juga ada tentang air zam-zam ya. Ada tentang air Yes. zam-zam, tentang suplemen makanan, Masjid Taiwan nih, silaturahmi PKS ke PDIP juga ada, PKS ke PKB Betul. juga ada. Al-Aqsa nih part 1, part 2, Masya Allah ya. Ini kita bahas juga. Masya Allah Bang Juanda nih udah bergabung. Masya Allah. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini pemuda harapan bangsa kita dari yang tinggal di PKS Korea Selatan, Kabid Humas PKS Korea Selatan. Selamat bergabung. Selamat bergabung Mas Juanda. Gimana Mas Juanda? Aman sahurnya? Insya Allah aman Pak, sahur terakhir. Mudah-mudahan sahur terakhir di tahun ini ya. Kita bisa sahur lagi di tahun depan insya Allah. Semoga ada usia. Insya Allah. Sahur Ramadan mungkin ya, sahur Ramadan. Nanti habis Ramadan nih udah siap-siap nih puasa Syawal nih. Iya. Iya, 6 jadi hari Syawal. mungkin nanti ada pas kita Syawal ya. Udah bisa dicari-cari istilah mah. Ya. Jadi tema pembahasan pagi ini apa Pak? Pembahasan pagi ini terkait dengan tempat sholat Id di Korea. Iya, di Korea. Mas Juanda mungkin merapat ke Singgil juga ya, ke IKMI? Atau kemana? Besar ya Pak, kemungkinan besar ke Besar, Fala. Siap. Atau mungkin di Taiwan lebih dekat mana tuh? Ya hampir sama sih. Sama ya? Kalau di Tapi gimana? Besok libur apa Pak. gimana? Ambil libur apa gimana? Untuk kerjanya tetap kerja biasanya. Kalau hari raya pas hari kerja itu kita ngambilnya apa? Izin 1 jam. Jadi nanti habis sholat berangkat kerja lagi. Oh langsung caps. Tapi kalau semisal di Al-Falah Seoul kan mulainya jam 7, mungkin ada kemungkinan jam sebelum masuk kerja udah selesai sih. Iya. Ya benar. Masuk kerja jam 9 ya? Iya. Oke. Ya, tenang Mas Jona, tadi nanti khutbahnya nggak lama-lama kok, tenang aja. Oh iya ya. Yang khutbah Pak Haji ya. Mungkin Bang Haji bisa share teks khutbahnya ya. Jadi bisa dipelajari dulu kan. Sekarang gitu tuh, zaman sekarang kan gitu kan. Sekarang udah serba terbuka gitu. Iya. Oke, jadi ini ada Lailatul Qadar juga, kemudian juga ada apa dengan Ramadan, kemudian ada pesan dari Pulau Jeju. Ini Bang Haji memang udah persiapan ya waktu Pulau Jeju udah rekaman gitu ya. Udah nyetok konten. Bagaimana Islam menyebar di Korea, kemudian juga ada tentang mudik ya dan debu kuning. Nah, kemudian juga ada Al-Aqsa Under Attack, dan ini masih Under Attack sekarang melebar malah ke jalur Gaza juga di Gaza. Perang. Dan di jalur Gaza sudah Israel emang lagi cari gara-gara ya, cuma buat buang-buang amunisinya aja gitu. Ya apapun itulah gitu. Ya dan ya alhamdulillah ya sudah pada mengecam ya. Negara-negara sudah mengecam, termasuk Pak Presiden kita juga sudah memberikan kecamannya. Semoga ya
ya berhentilah gitu ya. Tapi kalaupun masih dilanjutkan, harusnya tidak hanya mengecam gitu ya, tapi ada tindakan konkret yang bisa diberikan ya buat menyelamatkan ataupun membela ataupun menghentikan ya serangan-serangan tersebut. Kemudian terakhir nih Lebaran di Korea Selatan ya kemarin, jadi kita udah nostalgia kemarin Mas Juanda ya, terkait dengan gimana sebenarnya suasana Idul Fitri di Korea dalam kondisi nggak pandemi gitu ya. Nah itu kan sempat ada apa namanya bagi-bagi sepeda juga gitu kan ya, ada open house segala macam, meriah lah sebagaimana di Indonesia. Nah ini kita kondisi masih pandemi sehingga ya bersabar-sabar lah ya. Atau tuh besok di IKMI mungkin ada apa gitu, ada sate gitu mungkin. belum ada bocoran. Tapi mungkin jangan dibocorin lah. Ntar kapasitas cuma 40, datang 100 kan susah. Ya. Kita malah susah sendiri ya. Jadi kan juga banyak pekerja yang kerja ya. Jadi memang pekerja yang kerja jauh-jauh agak sulit datang gitu besok. Mas Juanda bagaimana? Kabit kita, apakah ada rencana mau pulang kampung? Rencananya sudah ada Pak, dan insya Allah ini mempersiapkan untuk kepulangan. Oh iya ya. Rencana kapan Mas Juanda? Kalau dari tiketnya, insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal itu tanggal 29 bulan Mei. 29 Mei? Iya. Ya tinggal berapa? 2 minggu lagi? 3 minggu. 2 minggu lagi. Setelah berapa tahun belum pulang kampung, Mas Juanda? 5 tahun, 5 kali. 5 tahun? Dan Masya Allah, nggak pulang kampung. Itu, tapi orang tua masih ini sehat di sana ya, dua-duanya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin. Ini kalau Sidul Mas siapa? Mas Nur? Ya. Kalau ada lagu Sidul kan Sidul tuh kerjanya sembahyang dan mengaji ya. Nah ini juga sama Mas Jona nih, sembahyang mengaji tapi di Korea gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Oke. Apa namanya? Jadi hari ini kita tetap saum ya. Jadi selamat menjalankan ibadah saum di hari terakhir ini, di hari yang ke-30. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh juga ya. Dan tentunya sekali lagi mari kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar agar ya tentunya Allah mengampuni kita. Dan memang Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk menyucikan jiwa, yang membersihkan kita dari segala dosa, dan juga tentunya menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya mungkin ada hikmah ya di balik penyerangan Masjid Al-Aqsa dan juga jalur Gaza Palestina, supaya umat Islam juga semakin menyayangi ya Masjidil Aqsa gitu ya. Dan sekali lagi itu masjid umat Islam, bukan masjid orang Palestina doang gitu ya. Yes. Jadi bukan kayak masjid singgil gitu ya, masjid singgil ya mungkin kita doang nih yang ngurusin gitu ya, yang tanggung jawab lah. Tapi kalau Masjidil Aqsa itu bagian dari masjid umat Islam yang kita juga seluruh umat di dunia perlu kita sayangi, perlu kita lindungi, perlu kita bela gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri seperti biasa kita mau share-share juga informasi seputar dengan cuaca. Pagi hari ini ada di 14 derajat dan siang 25 derajat. Cuaca juga cerah ya. Jadi insya Allah tidak hujan ya. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian untuk kondisi udara ada di 34, kategori hijau, good. Alhamdulillah nih hari terakhir bisa senyum lebar. Insya Allah. Ya. Kemudian untuk kurs 12,6, ini semakin turun. Ya. Belum di-share screen ya Mas? Udah. Oh, udah ya, siap-siap. Udah. Udah. Kemarin terakhir 12,7, sekarang turun lagi. 12,6 turun lagi. Ini guys setelah Mas Jona kirim remittance nih ya, jadi turun lagi nih rupiah kita. Rupiah. Iya ya. Ini tanggal 29 April kemarin masih 13 ya, sempat 13. Iya, sempat. Bisa di awal sempat 13,1 pokok 13,2 ya. Tapi turun lagi. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini juga jauh lebih. Dulu Mas Jona datang sini berapa kursnya? Berapa ya? 11 ya, sekitar 11 mendekati 12, Pak. Sekarang udah naik Rp1 lah. Lumayan. Kemudian untuk update corona ada di angka 511 ya.
agak sedikit turun, ya, tapi tentunya tetap berjaga-jaga, tetap jaga prokes 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya kita harapkan corona ini bisa lebih cepat terkendali, ya, dan tentunya ya bisa segera. Gimana saya mau bilang segera selesai, tapi kalau melihat apa yang terjadi ya susah juga. Maksudnya gimana, kayak ada yang baru pulang nih ya, baru pulang ke Indonesia kan karantina ya. Nah kita tahu lah kalau karantina di Korea itu benar-benar karantina kan ya, nggak bisa keluar, terus juga harus tetap diam di kamar, laporan segala macam. Ya, tapi ada teman yang baru pulang, terus ya karantina sih kita di satu tempat, tapi bebas berkeliaran gitu ya. Bebas berkeliaran, bisa nongkrong-nongkrong gitu. Jadi ya begitulah. Maksudnya kita harus bicara fakta ya. Jadi memang perlu banyak perubahan yang yang signifikan ya, supaya memang corona ini bisa lebih cepat teratasi. Ya tentunya juga vaksin itu juga salah satu upaya ya. Ya walaupun ya kita tahu banyak kendala ya, ada keterbatasan vaksin, ada ya macam-macam lah ya, segala macam problemnya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya kitanya ya, kita sebagai individu nih, setelah kita tahu informasi-informasi ini, apa yang kita melakukan. Sebagaimana mudik ya, udah dikasih tahu kan, mudik nggak boleh segala macam. Tapi ya kalau kitanya lebih mengutamakan kepentingan kita gitu ya, pokoknya saya mau mudik gitu. Ya jadi juga kan, kita juga udah lihat lah gimana people power gitu ya, menjebol barikade pemblokiran jalan dan seterusnya. Jadi ya itu juga salah satu hikmah saum ya, supaya kita lebih bisa bersabar, bisa lebih menahan hawa nafsu kita. Itu juga bagian dari hawa nafsu gitu. Jadi ya kita juga memahami kita kangen ya untuk ketemu dengan keluarga, kita kangen untuk kembali ke kampung halaman. Ya tapi dengan dengan ancaman COVID ini gitu ya, itu juga sesuatu yang perlu kita pikirkan sebetulnya gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih sekarang justru di kampung-kampung ini banyak kasusnya itu ya, banyak kasus penyebarannya. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan bersama supaya kita bisa lebih cepat ya mengatasi COVID ini. Yes. Baik, itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Jadi udah kita sampaikan semua informasinya, udah kita kasih lihat juga akun YouTube kita. Yang mau rewind episode-episode sebelumnya, ini Masya Allah ya, sebulan kita produktif 30 konten. Luar biasa. Ini luar biasa Mas Jona ya. Kabit kaderasi kita Mas Nur Hadi ini 30 hari, 30 sahur, gak ada yang bolong. Alhamdulillah. Hazamin fadli Rabbi ya. Itu aja dah kita mah. Semoga kita kembalikan kepada Allah ya. Mungkin mengingatkan bagi teman-teman di Korea, kan hari ini hari terakhir. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum zakat, bisa hari ini masih ada kesempatan. Ya. Bisa disalurkan. Mungkin tadi udah disampaikan ya? Di awal. Sekilas. Ya. Tapi jangan ke kita ya. Kita bukan amil ya. Nah, bagi teman-teman di Korea yang belum zakat, masih ada kesempatan. Bisa kita salurkan lewat mungkin IKMI atau PCNU, juga IMUSKA juga bisa. Teman-teman bisa banyak lah ya. Ada human inisiatif juga banyak lah. Silahkan nanti atau ke masjid-masjid setempat juga ya. Itu biasanya menerima untuk menyalurkan zakat fitrah kita. Dan ya mungkin di injury time ya, pas besok pagi mau sholat Id gitu ya, baru ingat belum zakat gitu ya. Itu bisa langsung tek masih bisa menerima insya Allah ya. Jadi kita ingatkan nih, mumpung masih ada waktu, mumpung nggak buru-buru gitu ya. Tentunya juga supaya ibadah saum Ramadan kita semakin lengkap ya, semakin sempurna ya. Mari kita tunaikan zakat fitrahnya. Siap. Dan juga sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya ya. Jadi satu ibadah itu ya kita memahami lah, tidak mungkin sempurna 100%. Nah jadi kita sempurnakan itu dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat kita sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian juga saum kita juga ya kemungkinan besar kan nggak full ya, mungkin ada macam-macam lah gitu ya. Nah, itu kita sempurnakan dengan memperbanyak infak, sedekah ya. Jadi jangan hanya zakat fitrah maksudnya gitu ya. Itu juga banyak lah kalau kita buka di misalkan di
ACNU ya, atau di Lazisnu, atau di Lazismu, atau di Human Initiative, itu banyak banget tuh program-program yang bisa kita jadikan alternatif untuk infak sedekah ya. Ada juga nih kemarin saya lihat ada wakaf apa namanya, tafsir Al-Azhar ya, untuk para dai dan para imam di masjid-masjid di Indonesia. Nah, ini juga baru dan menurut saya bagus ya, karena sifatnya wakaf, jadi dia insya Allah apa namanya, memberikan kita pahala yang terus mengalir walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Jadi itu juga banyak lah alternatif, silakan dipilih, dan ini masih bulan Ramadan. Nah, jadi masih ada apa namanya, pengalinya ya. Jadi kalau iklan tuh Senin harga naik gitu ya. Nah, besok udah nggak ada pengalinya lagi nih, besok nih udah nggak ada pengalinya lagi. Jadi hari ini silahkan dioptimalkan ya untuk memperbanyak amal-amal ibadah, tilawah, sedekah, dan seterusnya. Oke, terima kasih Bang Haji, terima kasih Mas Juanda, terima kasih juga Mas. Penutupan, jadi sekali lagi karena memang udah benar-benar terakhir, nggak mungkin besok ada puasa lagi. Jadi dari PKS Korea Selatan kami mengucapkan terima kasih pada seluruh penyimak dimanapun teman-teman berada, rekan-rekan berada, baik di Korea Selatan, di Indonesia atau di seluruh dunia gitu ya, yang menyimak selama ini. Simak terus di channel YouTube PKS Korea Selatan dan juga di Facebooknya PKS Korea Selatan gitu ya. Dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan selama program ini berjalan gitu ya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Ya. Dan juga mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Insya Allah PKS Korea Selatan akan terus istiqomah ya, mohon doanya dan dukungannya terus agar kita terus produktif membuat program-program yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua insya Allah. Insya Allah. Dan tentunya hashtag kita di sini sih ya, di belakang sini ya, nggak kelihatan ya. Iya. Kelihatan. Susah jadi. Bersama melayani rakyat ya. Melayani rakyat. Intinya kita khodimul ummah gitu ya istilahnya. Rakyat. Ya mohon maaf juga nih jadi nggak kompak ya, saya pakai topi sendiri. Bang Haji sama Mas Juanda pakai peci, ini kita pakai topi sendiri. Mas Juanda ada closing statement? Dari saya closingnya belum kepikiran. Intinya teman-teman, ini kan hari terakhir, jadi kita harus maksimalkan semaksimal mungkin. Dan semoga kita diberi panjang umur supaya ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Insya Allah. Amin. Cara ini tetap ada. Ya walaupun saya tahun depan udah nggak di Korea, tapi insya Allah bisa gabung dari Indonesia. Masya Allah, benar ya. Kita nantikan. Ya. Ajak semuanya milih PKS dan nonton PKS Korea Selatan, Mas Juanda. Jadi walaupun kan biasanya gitu ya, wah ini PKS nih cuma mau ngambil suara ya, tar dulu gitu, pemilu kapan gitu ya, ini juga acara kapan gitu ya. Jadi kita insya Allah mau ada pemilu mau nggak ada, kita tetap melayani rakyat ya. Yes, insya Allah. Baik, Mas Haji Bang Haji dan juga Mas Juanda, kita akhiri ya. Foto. Bertiga. Foto. Nih, closing. Oke. Kecoh. Gak usah. Siap. Mas. 1, 2. Oke. Udah ya? Ya, siap. Oke, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.